wabarakatuh. Para pemirsa e-course MHDR yang Allah muliakan, kita masuk pada video yang ketiga, bagaimana kita membahas tentang kurikulum yang akan kita ajarkan dalam MHDR ini. Yang pertama adalah kita berbicara tentang keutamaan tahfidz di rumah. Kenapa sih rumah kita harus ada tahfidz? Kenapa kita harus benar-benar menghafal Quran, memperbaiki tilawah? Nah, ini akan kita bahas di bagian pertama. Ini pondasi ya, dasar, sehingga kita butuh pemahaman yang kuat tentang ini ya, supaya bangunannya nanti kuat. Yang kedua adalah kendalanya. Apa sih kendalanya kita tahfidz di rumah? Meskipun kegiatan tahfidz ini kegiatan yang mulia ya, jelas. Tapi tentu semua kegiatan itu ada kendalanya, ada masalahnya. Kita coba deteksi masalahnya dan kita coba cari solusi. Dan sampai nanti masalahnya A, solusinya B, malah nggak ketemu nanti. Nah, di poin yang ketiga, materi yang ketiga, kita akan bahas tentang bagaimana menyiapkan rumah untuk pembelajaran tahfidz. Apakah yang perlu kita siapkan hanya bangunan atau hanya ruangan, atau mungkin kita perlu siapkan yang lain? Nanti kita bahas di dalam materi yang ketiga ini. Di materi yang keempat kita akan bahas tentang bagaimana pembelajaran tahfidz metode tes di rumah. Bagaimana metode tes ini membantu kita ya, terutama dengan pengalaman kami. Karena memang nanti pembelajaran tahfidz antara di rumah, di sekolah, di pesantren itu ada sedikit perbedaan yang akan kita bahas, dan kemudian kita coba cari trik-trik yang mudah untuk kita lakukan di rumah. Materi selanjutnya adalah berkaitan tentang menyiapkan diri kita, seorang orang tua, untuk menjadi guru tahfidz di rumah. Ya, ini perlu disiapkan. Ya, apa yang kita perlu siapkan, bagaimana menyiapkannya akan kita bahas dalam materi ini. Dan yang ketiga, yang keenam adalah memahami tentang prinsip dasar tahfidz metode tes di rumah. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu. Bagaimana kemudian kita paham apa saja yang menjadi prinsip dalam tahfidz dengan menggunakan metode tes di rumah. Selanjutnya, yang ketujuh, materi yang akan kita bahas adalah tentang pembuatan kurikulum dan perbaikan tilawah. Nah, pembuatan kurikulum ini yang jarang dilakukan kalau kita membuat program tahfidz di rumah. Karena merasa mungkin ini mah di rumah gitu ya. Jadi seenaknya saja gitu ya. Enaknya sekian, selonggarnya saja. Akhirnya apa? Kebanyakan kita tidak selesaikan hafalan karena ini. Yang ke-8 adalah perbaikan tahfidz dan murojaah. Jadi bagaimana kita juga memperbaiki tahfidz dan murojaah secara efektif. Tahfidz berarti menghafal Quran, murojaah berarti mengulang hafalan yang efektif, efisien. Ya. Semua orang bisa menghafal Quran, tapi apakah bisa efektif atau tidak itu tergantung dari metode apa yang kita gunakan. Yang ke-9 adalah bagaimana kita mengevaluasi tahfidz ini, tilawah, murojaah dengan menggunakan metode tes. Ya, jadi evaluasinya penting karena kita berharap dari hasil evaluasi akan menghasilkan solusi. Gitu ya. Jadi bukan evaluasi yang menghasilkan masalah, bukan, tapi evaluasinya harus menjadi solusi, memberikan solusi yang tepat, gitu ya, dalam program tahfidz yang kita sedang bangun di rumah ini. Dan yang ke-10 adalah bagaimana kita mempersiapkan ujian tahfidz meskipun di rumah. Misalkan ujian 1 juz, bagaimana? Mulai dari yang kecil dulu ya, ujian 1/4 juz, bagaimana? Ujian setengah juz, bagaimana? Ujian 1 juz, bagaimana? Ini yang kami juga lakukan di rumah ya, bagaimana kita membina anak-anak ini untuk dalam waktu tertentu dia harus menyetorkan jumlah halaman tertentu. Nah, itu ujian yang kita lakukan. Dan di rumah pun, meskipun di rumah itu harus kita lakukan. Karena menghafal Quran ini adalah sarana sebenarnya. Tujuannya supaya hafalan ini kita bisa gunakan di dalam sholat. Jadi kalau kita tidak uji, nanti penggunaan di dalam sholatnya pun menjadi ragu kita gitu. Ini udah benar belum ya? Hafalan yang ini sudah kuat belum ya? Nah, hal seperti itu yang kita hindari sehingga ujian ini menjadi salah satu hal yang penting. Terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya.